Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Tim Channel, guys. Oke, hari ini di video ini saya mau coba share sedikit mengenai temanya ya. Temanya mengenai safety riding ya, atau safety driving. Jadi ini masih terkait sama beberapa video saya sebelumnya ya. Saya pernah upload video waktu itu mengenai pertama tuh safety gear gitu ya. Safety gear itu yang saya pakai sehari-hari, kalau terutama pas naik motor gitu ya, saat berkendara gitu ya, kira-kira apa aja yang menunjang keselamatannya. Kemudian di video yang kedua saya membuat video mengenai safety equipment yang saya pasang di motor untuk meminimalisir resiko gitu ya, resiko benturan dan segala macamnya. Nah, di video yang kali ini saya mau coba bahas mengenai masih terkait dengan safety riding atau safety driving juga. Ini mengenai temanya, tema besarnya kan safety riding ya, tapi tema spesifiknya itu mengenai riding style gitu ya. Nah, riding style ini kenapa penting? Karena menurut saya ini salah satu faktor juga yang berpengaruh terhadap keselamatan berkendara ya. Jadi selain istilahnya atribut yang kita pakai, kendaraan yang kita gunakan, tapi cara berkendara kita juga termasuk salah satu hal penting yang menunjang keselamatan kita saat berkendara. Nah, kalau saya pribadi dalam berkendara, entah itu roda 2, entah itu roda 4 gitu ya, ada dua prinsip yang saya pegang ya. Yang pertama, tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Nah, itu ya. Yang kedua, tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain ya. Jadi dua hal itu yang senantiasa saya pegang saat saya berkendara, kapanpun dan dimanapun, entah itu naik mobil, entah itu naik motor, pokoknya dua hal itu deh yang saya pegang gitu ya. Semaksimal mungkin saya jaga. Nah, supaya kedua hal itu tercapai gitu ya, ada 3 faktor juga nih, faktor penunjang yang saya aplikasikan saat saya berkendara gitu ya. Apa aja? Yang pertama itu knowledge atau pengetahuan, kemudian yang kedua itu skill ya, atau keterampilan, kemudian yang ketiga ini yang paling penting itu attitude atau perilaku. Nah, oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Kalau knowledge itu paling gampang lah udah ya. Knowledge itu adalah pengetahuan gitu ya, pengetahuan terkait hal-hal yang kita pahami saat kita berkendara. Contohnya apa? Yang pertama tuh rambu lalu lintas ya. Jadi kita kan kita pasti sudah tahu lah ya, bahwa lampu merah tuh harus berhenti, kuning tuh harus ya siap-siap lah ya, siap-siap untuk berhenti. Yang lampu hijau itu untuk jalan. Bukan yang lampu kuning jangan dibalik ya. Kalau kuning di sini kan semakin kencang gitu ya. Siap-siap untuk kencang gitu ya maksudnya. Kalau yang benar adalah yang lampu kuning itu siap-siap untuk berhenti gitu ya. Kemudian banyak juga rambu-rambu yang kita lihat lah kalau kita berkendara ya, rambu kecepatan, udah gitu rambu larangan, rambu peringatan gitu ya. Habis itu rambu apa, informasi, kan semua juga udah ada simbol-simbolnya ya. Ya pasti teman-teman sudah pada tahu lah ya, kalau warna merah itu sifatnya adalah larangan, kalau warna kuning itu peringatan gitu kan ya, kalau yang warna biru itu biasanya informasi gitu ya. Itu udah tahu lah, semua orang udah banyak tahu. Nah, hal-hal seperti itulah ya, itu yang namanya tadi bagi saya itu adalah knowledge ya, pengetahuan. Jadi itu penting. Karena apa? Kalau kita nggak punya pengetahuan mengenai rambu, kita nggak punya pengetahuan mengenai hal-hal yang kita temui di jalan raya, termasuk ya pengetahuan tentang kendaraan yang kita pakai gitu ya. Nah itu kalau kita nggak punya pengetahuan itu ya, resikonya pun akan meningkat untuk terjadinya kecelakaan gitu ya. Kemudian yang kedua ya, skill. Nah, skill ini keterampilan ya. Keterampilan ini apa? Ini keterampilan ini lebih kepada keahlian kita, atau sejauh mana kita bisa mengendalikan kendaraan yang kita naikin gitu ya. Kalau kita naik mobil ya, bagaimana skill kita membawa mobil tersebut gitu ya, keterampilan kita gitu ya. Mobil pendek sama mobil panjang itu kan beda ya.
Kalau mobil pendek kita mungkin bisa belok yang agak langsung gitu kalau ada belokan patah, tapi kalau seandainya mobilnya panjang gitu mungkin kita harus agak nyambil jauh dulu. Itu bagian dari skill gitu ya. Udah gitu kalau naik motor gitu ya, motor yang kita pakai ini motor seperti apa nih, motor yang kecil yang ramping atau bodi yang lebar. Nah itu kan cara bawanya kan beda-beda. Nah skill itu adalah keterampilan ya. Biasanya banyak ya, semakin banyak variasi kendaraan yang pernah kita gunakan ya, skill kita akan semakin meningkat gitu ya. Termasuk jenis transmisinya juga, bahwa itu ada mobil matic, ada mobil manual gitu ya, motor juga gitu, ada motor manual, motor matic. Nah itu tadi ya, skill yang kita miliki itu juga akan berpengaruh terhadap keselamatan kita saat berkendara ya. Nah kemudian yang ketiga, nah ini yang paling penting nih kalau saya bilang, yang ketiga nih masalah attitude ya, atau perilaku kita saat berkendara. Karena jujur aja sebenarnya masalah attitude ini yang paling, kalau menurut saya pribadi ya, mungkin yang lain boleh punya pendapat yang berbeda. Bagi saya faktor attitude inilah yang menyebabkan, yang paling banyak mungkin ya, salah satu faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya mungkin insiden atau kecelakaan di jalan raya. Kita kalau berkendara otomatis kalau kita punya SIM gitu ya, sebenarnya kalau dengan kita memiliki SIM, tapi ini dengan catatan ya, kalau kita dapat SIM-nya dengan cara yang benar, berarti kita sebenarnya udah lulus di dua hal yang pertama, masalah knowledge sama masalah skill. Itu pasti kita udah dianggap lolos. Karena apa? Syarat untuk memiliki SIM kita kan harus dites ya. Tes itu tes pengetahuan, rambu-rambu dan segala macam, sama tes keterampilan saat praktek. Nah, jadi kalau kita udah berhasil punya SIM dengan cara yang benar ya, tapi kalau nembak saya nggak tahu deh urusan kalian itu ya. Tapi intinya kalau kita punya SIM dengan cara yang benar, berarti knowledge sama skill kita itu sudah istilahnya sudah lolos lah ya dari kedua hal tersebut, sehingga kita bisa punya SIM. Nah tinggal masalah attitude. Nah attitude ini paling gampang dilihat ya, kalau saya pribadi, tempat untuk melihat attitude berkendara paling gampang di mana? Lampu merah. Nah, saat pemberhentian lampu merah, persimpangan yang ada lampu trafiknya, lampu merah. Udah pokoknya lihat aja di situ kalau saya. Siapa-siapa yang berhentinya sudah ngelewatin garis, tidak di belakang garis, ya mohon maaf, bagi saya itu udah nggak ada attitude. Itu baru tempat berhenti. Bisa jadi kalau jalan dia lebih parah perilakunya. Ya itu tadi ya, selap-selip sana kemari, serobot sana serobot sini, belum lagi yang ngelawan arus. Waduh, ampun deh. Ya, mengenai attitude ini saya mau menyoroti satu hal. Jadi waktu kalau lihat teman-teman lihat di video saya part ya, waktu saya trip ke Jogja sama teman-teman. Di Jogja itu Masya Allah luar biasa pengendara motornya itu tidak ada yang berhenti di depan garis. Setiap saya berhenti di lampu merah, kalau kena lampu merah gitu ya, pengendara motornya itu yang luar biasa adalah tidak pernah berhenti di depan garis, selalu di belakang garis. Itu luar biasa kalau menurut saya. Dan sejauh ini saya baru memperhatikan itu di Jogja sih ya, karena kemarin baru dari Jogja. Udah gitu yang kedua, saat ada persimpangan, kita lagi lurus gitu ya, ada motor atau mobil yang keluar dari persimpangan, kita padahal masih jauh. Kalau kita di Jakarta kita pikir apa sih, ini mobil masuk, ini motor masuk, ternyata enggak dong, mereka berhenti. Coba, itu luar biasa bagi saya. Jadi mereka lebih secara attitude-nya itu, kalau menurut saya sih attitude-nya itu luar biasa. Nah kebalikannya dengan yang ada di sehari-hari saya, karena saya memang banyak Bekasi Jakarta kalau kerja gitu ya, itu udah ampun-ampunan deh. Yang namanya attitude itu udah sebagian besar, saya bilang nggak semua pengendara ya, tapi sebagian besar pengendara yang saya lihat itu attitude-nya sudah ampun-ampun deh. Mulai dari yang berhenti ya, melanggar lampu merah gitu ya, berhenti di depan garis, udah itu nyuri-nyuri, begitu lampu masih merah padahal nyuri-nyuri jalan gitu ya, ngelawan arus gitu ya, putar balik tidak di tempatnya gitu ya. Oh itu luar biasa, itu banyak banget yang terjadi di sekitar saya, di ya tempat rute saya ya, Bekasi Jakarta kalau saya berangkat. Nah jadi dari sini sih saya ngelihat ya, jadi kalau orang sudah punya skill, dia sudah punya knowledge gitu ya, tapi tidak punya attitude, sebenarnya ya percuma juga sebenarnya ya.
Karena apa? Attitude ini sebenarnya salah satu faktor utama yang sangat mempengaruhi keselamatan kita saat berkendara ya. Jadi mungkin bisa jadi ada orang yang nggak punya SIM gitu ya, tapi dia berkendara dengan attitude yang bagus, mungkin dia akan jauh lebih dia akan lebih selamat walaupun ada peraturan yang dilanggar. Tapi mungkin kejadian yang nimpa dia, kecelakaan segala macam, kalau dia hati-hati gitu ya karena attitude-nya bagus saat berkendara, mungkin dia lebih selamat gitu ya daripada orang yang punya SIM, knowledge-nya bagus pertama tapi nggak punya attitude. Aduh, ya mungkin ya nggak tahu lah, itu bagi saya pribadi ya. Nah, jadi kalau bagi saya sekali lagi 3 hal itu tuh yang saya pegang supaya yang namanya tadi ya, yang berkendara itu tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Yang kedua, tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain. Walaupun sebenarnya ya itu tadi ya, kita sudah segitu hati-hatinya tapi orang lain belum tentu hati-hati. Jadi ya namanya apa ya, tidak mungkin kita sudah sekian banyak hati, mungkin resiko kecelakaan bisa jadi akibat orang lain gitu ya. Nah itu yang mungkin kalau menurut saya sih, kalau seandainya ya attitude kita saat berkendara itu benar-benar sudah bagus gitu ya, udah baik gitu ya, bisa neken ego, ngikutin aturan gitu, mungkin ya resiko kecelakaan itu akan semakin banyak berkurang gitu ya. Nah, dari saya mungkin itu aja, singkat aja videonya. Jadi intinya 2 prinsip tadi ya, tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain ya. Dan itu bukan atau ya, dan ya. Tolong diperhatikan, itu sifatnya adalah dan gitu ya. Diri sendiri dan orang lain ya, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, bukan atau ya. Dan tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain ya. Nah, kalau itu supaya bisa dicapai tadi ya, knowledge, skill, attitude ya. Nah pokoknya itu aja. Kalau semua orang, mungkin bagi saya pribadi, sekali lagi pendapat pribadi ya, kalau semua orang berprinsip seperti itu, mungkin insya Allah kita akan lebih aman lah saat di jalan gitu ya. Oke guys, mungkin itu aja sedikit sharing dari saya pribadi, tips mungkin tips yang saya pakai ya berkendara, dan alhamdulillah tips yang saya pakai ini sampai sekarang membuat saya selamat gitu ya, belum pernah terjadi insiden yang berbahaya bagi saya dan keluarga. Hanya kalau itu tadi ya, orang lain yang ngaco, imbasnya ke saya itu udah sering saya alamin. Tapi alhamdulillah yang saya rasa, yang saya ingat, sejak saya mulai bisa bawa kendaraan di kelas ya, ingat saya waktu itu kelas 2 SMP ya, kelas 2 SMP itu saya udah bisa bawa mobil. Udah gitu di kelas ya, di SMP itu juga lah saya juga bisa bawa motor gitu ya. Sampai sekarang alhamdulillah belum pernah ada kecelakaan fatal yang itu saya akibatkan oleh diri saya sendiri gitu ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan sampai ke depan nggak kejadian lah gitu ya. Ya itu aja, sekali lagi mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat juga bagi siapapun yang nonton. Dan kalau kalian punya pendapat, rekan-rekan punya pendapat, boleh ya di share di kolom komentar, jadi supaya nanti bermanfaat juga buat orang lain. Oke guys, sekali lagi terima kasih sudah ngikutin video ini. Jangan lupa ya, subscribe Etim Channel, like, share, dan komen di video-video kami. Terima kasih udah ngikutin video ini, nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.